1 Oktober 2022 jadi hari memilukan bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya 132 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC melawan Persebaya yang berkesudahan dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim Bajul Ijo. Semuanya dimulai saat salah seorang supporter Arema FC masuk ke lapangan yang kemudian diikuti oleh ratusan supporter lain. Bentrokan antar supporter Arema dengan aparat keamanan pun tak terhindarkan, hingga membuat pihak kepolisian terpaksa mengeluarkan gas air mata demi menghalau para supporter. Namun gas air mata tersebut justru bergerak menuju tribun yang membuat ribuan supporter semakin panik. Puncaknya para supporter ini pun berusaha keluar stadion dari pintu 10. Disinilah terjadi penumpukan massa yang membuat banyak supporter terjatuh dan terinjak-injak dan meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Lantas seperti apa potret terkini Stadion Kanjuruhan usai tragedi berdarah tersebut? Dan apakah stadion ini akan ditutup secara permanen? Nah, berikut 7 stadion Indonesia yang kini sudah ditutup dan tak terpakai lagi. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Stadion Kanjuruhan. Stadion ini merupakan stadion kebanggaan Aremania. Bagaimana tidak, stadion ini jadi saksi berbagai laga bersejarah Arema di Liga Champions Asia dan berbagai turnamen prestisius di sepak bola Indonesia. Bahkan stadion ini juga menjadi stadion angker bagi setiap tim lawan. Salah satunya bagi rival mereka, Persebaya yang tidak pernah menang di Malang selama 23 tahun sebelum pecah pada 1 Oktober 2022 lalu. Namun sekarang kondisi Stadion Kanjuruhan sungguh mengkhawatirkan. Bagian tanah lapangan terlihat menggelembung, rumput-rumput yang mulai meninggi, sampah-sampah yang berserakan, pagar yang hampir dan sudah roboh pun dibiarkan begitu saja. Hingga bangunan kios di luar stadion yang semakin menambah kesan muram dan mati pada stadion ini. Sementara itu, setelah kerusuhan tempo lalu, Presiden Jokowi sempat berjanji akan merenovasi ulang Stadion Kanjuruhan. Namun faktanya sampai saat ini hal tersebut belum terrealisasi. Kalau terus ditelantarkan seperti ini, bukan tidak mungkin Stadion Kanjuruhan akan ditutup suatu saat nanti. 2. Stadion Lebak Bulus. Selain Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Lebak Bulus merupakan kandang memorable bagi supporter Persija Jakarta. Di stadion yang didirikan pada tahun 1987 inilah awal terbentuknya kelompok supporter yang kini kita kenal dengan nama Jackmania. Tak hanya itu, stadion yang berlokasi di Cilanjak, Jakarta Selatan ini juga pernah menghelat laga kualifikasi Piala Asia U16 2008 dan SEA Games ke-26 tahun 2011 lalu. Karena lokasinya yang berada tepat di tengah kota, stadion ini sering dianggap sebagai faktor kemacetan di wilayah Lebak Bulus. Oleh sebab itulah, pada tahun 2015 stadion ini dirobohkan dan kini Stadion Lebak Bulus dialihfungsikan menjadi depo Mass Rapid Transit atau MRT. Tak hanya tim Persija saja, tapi para pegawai stadion, pedagang, dan warga sekitar stadion yang menggantungkan hidupnya di stadion berkapasitas 12.000 penonton ini juga merasa kehilangan dengan penggusuran stadion ini. 3. Stadion Parikesit. Saat mendengar nama Stadion Parikesit, pikiran kita tentu langsung tertuju kepada klub asal Kalimantan Timur, Persiba Balikpapan. Ya, stadion ini merupakan markas Persiba Balikpapan beberapa tahun lamanya sampai pada tahun 2016. PT Pertamina selaku pemilik lahan Stadion Parikesit ingin melakukan perluasan kilang minyak di lahan tersebut. Pihak Persiba Balikpapan sebenarnya tidak terlalu keberatan dengan keputusan tersebut, mengingat pada waktu itu, pemerintah kota Balikpapan juga tengah membangun Stadion Batakan yang notabene jauh lebih megah sebagai home base baru Persiba Balikpapan. Tapi tetap saja berkapasitas 12.500 penonton ini tetaplah stadion yang paling berkesan bagi pemain dan pendukung Persiba Balikpapan. 4. Stadion Menteng. Sama dengan Stadion Lebak Bulus, Stadion Menteng yang berada di Jalan Hos Cokro Aminoto Menteng, Jakarta Pusat ini juga ditutup oleh Pemprov DKI. Pada awalnya stadion ini dibangun pada tahun 1921. Lalu pada 1960, stadion ini secara resmi menjadi markas Persija Jakarta.
Permasalahan dimulai pada tahun 2004, kala itu Gubernur DKI Sutioso ingin merubah Stadion Menteng menjadi taman kota. Keadaan semakin rumit setelah Pemprov DKI tanpa sepengetahuan Persija mengaktakan tanah stadion ini ke Badan Pertanahan Nasional pada 2001. Dalam hal ini Persija hanya mempunyai hak guna bangunan. Pada tahun 2006, stadion ini akhirnya digusur juga oleh Pemprov DKI dan dirubah menjadi Taman Kota Menteng sampai saat ini. 5. Stadion Watu Belah. Dibangun pada tahun 2012 dan digadang-gadang akan menjadi stadion termegah di wilayah Kabupaten Cirebon, stadion ini nyatanya gagal rampung sampai detik ini. Stadion ini sebenarnya memiliki desain yang sangat bagus. Di bagian depan, dinding stadion dihiasi dengan ukiran batik khas Cirebon, yakni megamendung yang dipadukan dengan cat berwarna merah, sehingga menampilkan kesan sangar dan cantik saat pertama kali memandang stadion ini. Tapi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan beberapa fasilitas di bagian luar stadion, salah satunya jalan yang belum diaspal secara keseluruhan. Di bagian depan stadion, tepatnya di bagian anak tangga juga ditumbuhi banyak lumut. Masuk ke bagian dalam, ada tribun yang belum selesai 100%, jogging track yang masih berupa tanah, dan yang paling parah bagian lapangan yang ditumbuhi dengan rerumputan. Entah kapan akan dilanjutkan, yang jelas stadion ini bisa ditutup jika masih ditelantarkan begitu saja. 6. Stadion Tamiang. Tahapan pembangunan stadion ini dimulai pada 2018 dengan dana sebesar 3 miliar rupiah. Pembangunan stadion ini justru berjalan lamban. Beberapa fasilitas juga dibangun ala kadarnya, di mana stadion ini hanya memiliki satu tribun dan belum memiliki pagar keliling. Kondisi ini kemudian membuat sapi dan kambing milik warga bebas masuk ke area stadion. Selain itu, tampilan stadion yang terletak di pinggir jalan Medan Banda Aceh ini juga sangat jauh dari kata elok, terutama di bagian tribun yang tampak suram karena ditumbuhi dengan tanaman lumut. Sementara itu, Kadis PUPR Aceh Tamiang, Edi Mofrizal, menyebut stadion ini membutuhkan dana sebesar 36 miliar rupiah agar bisa menyelesaikan pembangunan yang tersendat itu. Namun rencana pembangunan selanjutnya masih jadi pertanyaan, apakah dilanjutkan atau stadion ini akan ditutup karena gagal dilanjutkan. 7. Stadion Barombong. Terletak di Barombong, Kecamatan Talamete, Kota Makassar, Stadion Barombong sebenarnya diproyeksikan sebagai home base PSM Makassar, menggantikan Stadion Matoangin yang sudah tak layak untuk dipakai di Liga 1. Letaknya yang tepat di tepi pantai juga diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan supporter. Tapi apa daya, stadion yang dibangun pada tahun 2011 ini justru belum selesai sampai sekarang. Akibatnya stadion ini jadi terbengkalai, padahal beberapa bagian seperti tribun dan atap stadion sudah hampir rampung. Pada April 2023 lalu, Stadion Barombong dikabarkan tidak bisa dilanjutkan karena persoalan lahan. Tapi berdasarkan update teranyar bulan Mei lalu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto sempat menyatakan kesanggupannya dan telah menyiapkan dana sekitar 100 miliar rupiah untuk menyelesaikan pembangunan stadion ini. Akan tetapi belum diketahui apakah proses pembangunan kembali Stadion Barombong sudah berjalan atau justru mangkrak kembali. Penutupan stadion karena permasalahan lahan mungkin masih bisa dimaklumi. Namun khusus kasus terbengkalainya Stadion Kanjuruhan sedikit banyak karena ulah supporter yang tidak bisa menahan diri. Tidak ada alasan lagi. Seharusnya para supporter klub di Indonesia bisa berkaca pada peristiwa tersebut. Jikalau tidak ingin nasib stadion kebanggaan mereka sama seperti Stadion Kanjuruhan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye.